Oke, mari kita mulai penelusuran kita. Coba Anda bayangkan sejenak situasi ini. Situasi di tahun 60-an kan? Betul, spesifiknya tahun 1969. Waktu itu, seluruh dunia menahan napas menyaksikan momen bersejarah saat misi Apollo 11 berhasil mendaratkan manusia pertama di bulan. Itu momen yang benar-benar mendefinisikan batas kemampuan manusia pada zamannya. Bener banget. Tapi, tahukah Anda, komputer panduan Apollo yang membawa umat manusia melintasi dinginnya luar angkasa itu memori RAM-nya seberapa besar? Kalau tidak salah cuma sekitar 32.000 bit ya. Tepatnya 32.768 bit. Sekarang coba Anda lihat ponsel pintar yang mungkin sedang Anda genggam atau ada di saku Anda saat ini. Jauh banget pasti perbandingannya. Sangat jauh. Ponsel rata-rata yang cuma kita pakai buat membalas pesan santai atau ya menonton video pendek, itu berlari sekitar 58.000 kali lebih cepat. Kapasitas memorinya jutaan kali lebih besar daripada komputer antariksa tadi. Begitu ekstrim dan cepatnya dunia kita berubah. Saking ekstrimnya, kalau kita kilas balik ke sebuah film fiksi ilmiah klasik tahun 1964, judulnya Robinson Crusoe on Mars. Oh iya, saya ingat referensi itu. Lucu ya kalau dipikir-pikir. Nah, di film itu mereka membayangkan masa depan di mana komputer antar planet masih terlihat kayak mesin uap dari era Victoria. Lengkap dengan tuas mekanis yang berat dan roda gigi yang berisik ya. Persis, dan tombol-tombol putar yang kaku. Mereka di masa itu sama sekali nggak bisa memprediksi seperti apa bentuk revolusi digital yang sedang kita alami hari ini. Dan untuk obrolan kita kali ini, misi kita adalah membongkar tumpukan informasi yang seringkali membingungkan, khususnya tentang produk paling mutakhir dari revolusi tersebut. Yaitu kecerdasan buatan atau AI. Kita akan membedah wawasan dari sebuah teks yang luar biasa komprehensif, karya Luciano Floridi, The Ethics of Artificial Intelligence. Teks yang sangat padat tapi sangat krusial. Oke, mari kita urai hal ini. Kita nggak akan membuang waktu membahas fiksi ilmiah ala Hollywood tentang robot bermata merah yang mengambil alih bumi. Tidak akan ada Terminator di pembahasan kita hari ini. Sama sekali nggak ada. Sebaliknya, kami ingin memberi Anda jalan pintas. Sebuah panduan solid untuk benar-benar memahami apa esensi AI, kemana pergerakannya sekarang, dan bagaimana kita mendesain ekosistemnya tanpa merasa kewalahan oleh jargon-jargon teknologi. Hal yang paling menarik di sini adalah betapa seringnya kita secara kolektif salah memahami sifat dasar dari revolusi digital ini. Maksudnya salah paham soal cara kerjanya. Lebih ke sifat ontologisnya. Untuk benar-benar mengerti apa itu AI, kita tidak bisa langsung melompat ke urusan algoritma. Kita harus mundur selangkah. Oke, mundur kemana nih? Ke apa yang oleh Floridi disebut sebagai cleaving power, atau kemampuan membelah dari teknologi digital. Kemampuan membelah. Menarik. Era digital ini bukan cuma soal kita punya gadget baru yang lebih cepat. Era ini secara radikal memotong dan menempelkan kembali realitas modern kita. Ibarat fitur cut and paste di komputer gitu ya? Betul, tapi diterapkan pada kehidupan nyata. Teknologi digital punya kekuatan unik untuk mencerai-beraikan konsep-konsep yang selama berabad-abad kita anggap sudah sepaket. Dan di saat yang sama, menjahit kembali hal-hal yang sebelumnya selalu terpisah. Persis sekali. Berarti ini kayak memutus rantai realitas fisik kita ya? Contohnya sangat nyata di kehidupan sehari-hari. Ya, kalau dipikir-pikir, contoh yang paling jelas dan mungkin Anda alami setiap hari adalah pemisahan antara lokasi fisik dan kehadiran interaktif. Decoupling. Benar, decoupling. Zaman dulu, kalau Anda mau hadir dan berpartisipasi dalam sebuah diskusi, tubuh fisik Anda wajib berada di ruangan yang sama. Nggak ada opsi lain. Harus secara fisik ada di sana. Tapi sekarang, Anda bisa sedang duduk santai menikmati kopi di sebuah kedai di Jakarta Selatan, tapi eksistensi sosial Anda hadir sepenuhnya di dalam sebuah ruang virtual. Berdebat atau bertukar ide dengan kolega di benua lain. Yang tegas antara produsen dan konsumen. Ada yang membuat barang, ada yang memakai barang. Tepat. Namun, cleaving power dari era digital ini telah menjahit kembali dua peran yang terpisah itu menjadi satu entitas baru. Yang disebut prosumer, kan? Benar, prosumer. Coba Anda amati perilaku pengguna di platform seperti Instagram atau TikTok. Anda tidak lagi duduk pasif menonton tayangan seperti orang menonton televisi di tahun 90-an. Anda mengonsumsi konten sambil secara simultan memproduksi data. Anda mengetik komentar yang memicu algoritma
atau meremix konten tersebut menjadi karya baru. Yang kemudian dikonsumsi oleh orang lain lagi. Batas antara pabrik dan pasar udah bener-bener lebur di layar ponsel Anda. Masuk akal kan? Sangat masuk akal. Dan pemahaman soal kemampuan membelah realitas ini yang mengantarkan saya pada satu pencerahan besar waktu membaca sumber kita hari ini. Soal kesalahpahaman tentang AI. Iya, ternyata selama ini publik punya satu kesalahpahaman masif. Sebagian besar dari kita masih mengira bahwa AI adalah sebuah proyek raksasa untuk menciptakan mesin yang bisa berpikir dan merasa seperti manusia. Pendekatan kognitif. Betul, pendekatan kognitif semacam ini nyatanya hampir selalu menemui jalan buntu. AI modern sama sekali bukan tentang meniru kecerdasan biologis kita. Sama sekali bukan. Terobosan terbesarnya justru karena teknologi ini berhasil menceraikan dua hal. Yaitu agency dan intelligence. Ya, perceraian sukses antara agency atau kemampuan bertindak dari intelligence atau kecerdasan sadar. Ini poin yang sangat krusial. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Tentu. Dalam sejarah peradaban manusia, dogma yang selalu berlaku adalah kalau kita ingin sebuah masalah rumit diselesaikan, kita mutlak butuh subjek yang cerdas. Kita butuh pemahaman, pengalaman, dan akal budi. Revolusi AI mematahkan dogma itu berkeping-keping. AI membuktikan bahwa sebuah sistem bisa mengeksekusi tindakan dengan sangat sukses. Bahkan jauh melampaui efisiensi manusia. Betul, dan itu dilakukan tanpa perlu memiliki setetes pun kecerdasan yang disadari. AI sukses mengisolasi kapasitas untuk memecahkan masalah dari keharusan untuk menjadi entitas yang berkesadaran. Persis. Pas saya menyusuri materi ini, ada satu analogi yang bikin saya mikir keras dan langsung paham soal perceraian antara tindakan dan kecerdasan ini. Analogi mesin cuci piring. Iya, analogi mesin cuci piring. Jujur, selama ini kita kan selalu terpaku pada bayangan robot humanoid. Coba bayangkan kalau kita pakai pendekatan kognitif. Kita mungkin akan menghabiskan triliunan dolar untuk membuat robot yang bentuk fisiknya seperti manusia. Berdiri di depan wastafel, tangan mekanisnya memegang spons, lalu melihat noda di piring satu persatu. Dan itu adalah contoh sempurna dari kegagalan pendekatan kognitif. Betul. Kita tidak mendesain mesin cuci piring untuk meniru cara manusia mencuci. Para insinyur menggunakan pendekatan teknik yang sepenuhnya berbeda. Mereka membuat sebuah ruang tedap air yang menyemprotkan air panas bertekanan tinggi dicampur deterjen kimia kuat. Mesin itu sama sekali tidak cerdas. Ia tidak punya konsep filosofis tentang apa itu piring, apa itu sisa makanan, atau apa itu kebersihan. Ia murni bekerja berdasarkan mekanika. Tapi hasil akhirnya, piring-piring itu bersih sempurna, bahkan lebih steril daripada dicuci dengan tangan manusia. AI modern bekerja persis seperti itu. AI adalah kelanjutan dari tindakan cerdas melalui cara lain. Sebuah kemenangan absolut dari rekayasa teknik di atas ilmu kognitif. Tapi tunggu dulu. Kalau kita bicara soal mesin cuci piring, mesin itu kan bisa sukses karena ia beroperasi di dalam ruang tertutup. Ruang yang memang sengaja didesain. Nah, iya. Didesain untuk menyemprotkan air panas, ia nggak harus menghadapi kekacauan dunia luar. Apakah ini berarti AI juga butuh perlakuan khusus agar bisa berfungsi? Anda baru saja menyentuh konsep pembalikan paradigma yang paling penting dalam evolusi AI, yaitu proses enveloping atau menyelubungi. Menyelubungi seperti apa? Sangat pandai beradaptasi dengan dunia fisik kita yang berantakan. Tapi sebaliknya ya. Sebaliknya, mereka berhasil karena kita manusia yang secara agresif mengubah dunia fisik ini agar ramah terhadap mesin. Kita sedang menyelubungi lingkungan kehidupan Anda sehari-hari agar sistem AI bisa beroperasi di dalamnya secara optimal. Tepat sekali. Disinilah bagian yang sangat menarik. Coba kita refleksikan sedikit sejarahnya. Di tahun 1940-an, kayak di era komputer ENIAC, mesin itu besarnya seukuran ruangan kelas. Manusia yang harus berjalan fisik masuk ke dalam komputer untuk mengatur kabelnya. Lalu kita beralih ke era PC, di mana manusia duduk di luar mesin, menatap layar. Dan hari ini konsepnya terbalik. Lingkungan di sekitar Anda yang perlahan diubah menjadi dalamnya komputer. Bayangkan konsep smart city atau rumah pintar dengan sensor suhu otomatis. Atau jalan raya yang marka dan transpondernya dirancang khusus agar bisa dibaca oleh mobil otonom. Kita tidak sedang memaksakan AI masuk ke dunia manusia yang berantakan. Kita sedang merombak total dunia manusia agar AI betah dan bisa bekerja di sana. Berarti desain masa depan kita sangat ditentukan oleh apa yang mesin anggap mudah dan sulit. Pastinya.
Dan untuk memahami arah perombakan dunia ini, kita harus melihat bagaimana mesin menilai matriks keterampilan fisik berhadapan dengan kompleksitas komputasi. Bagi kita manusia, matriksnya sangat intuitif. Kita menganggap belajar bermain catur itu sangat kompleks dan butuh dedikasi bertahun-tahun. Sementara, mengikat tali sepatu atau menyetrika baju adalah keterampilan fisik yang sangat gampang dipelajari anak-anak dalam hitungan hari. Tapi, bagi sistem AI, matriks ini terbalik 180 derajat. Sangat terbalik. Kebayang sih, menyuruh AI menganalisis miliaran data medis untuk menemukan pola protein itu memakan waktu beberapa menit. Tapi, menyuruh robot Android untuk mengancingkan kemeja bisa jadi proyek bertahun-tahun yang rawan gagal. Kalau kita lihat contoh di sumber kita, alih-alih korporasi berlomba-lomba membuat robot Android bergaya asisten rumah tangga, katakanlah proyek robot bernama Theo yang disiapkan untuk berdiri memegang setrika panas. Industri justru mendesain mesin seperti Evie. Iya, bentuknya tidak menyerupai manusia sama sekali, melainkan mirip kotak lemari pendingin vertikal. Anda cukup menggantung kemeja kusut Anda di dalam kotak itu, Lalu sistem di dalamnya akan merawat, mengeringkan, dan memproses kainnya hingga rapi tanpa ada satupun tangan yang memegang setrika. kerumitan mekanika fisik manusia dibuang, diganti dengan kompleksitas sistem ruang tertutup. Persis. Atau mari kita lihat industri alas kaki dengan teknologi Nike HyperAdapt. Daripada perusahaan robotik memusingkan cara membuat robot yang membungkuk untuk mengikatkan tali sepatu ke kaki Anda, Yang merupakan mimpi buruk dari sisi keterampilan motorik presisi, lebih efisien membuang konsep tali sepatu itu sama sekali. mereka memodifikasi lingkungannya, dalam hal ini sepatunya, dengan memasang sensor bermotor yang otomatis mengencang saat Anda memasukkan tumit. Dunia fisik Anda disesuaikan dengan limitasi mesin. Namun proses enveloping ini membawa satu risiko inheren yang cukup mengerikan. Mengerikan bagi otonomi manusia ya. Betul. Di dalam lingkungan yang sangat disesuaikan untuk mesin ini, fungsi Anda sebagai manusia kadang-kadang justru menyusut. Anda berisiko direduksi hanya menjadi salah satu sekrup di dalam mesin raksasa tersebut. Itu kenyataan pahitnya. Itu yang bikin merinding. Coba kita bicarakan soal layanan seperti Amazon Mechanical Turk. Bagi yang belum tahu, ini adalah platform penyelesaian tugas berskala mikro. Tugas-tugas kognitif mikro yang sampai hari ini masih terlalu sulit dikerjakan oleh AI. Misalnya mengenali apakah sebuah teks ulasan mengandung sarkasme atau mendeteksi objek spesifik di foto buram. Tugas itu dilempar ke ribuan pekerja manusia lepas. Pekerja ini dibayar sangat murah, kadang cuma beberapa sen per tugas. Dalam skenario ini, AI tidak melayani manusia. Justru kecerdasan manusia yang digunakan sebagai tambalan sementara. Sebuah plugin biologis untuk menutupi titik buta mesin. Belum lagi kalau kita bicara algoritma media sosial. Seringkali dalam platform tersebut, Anda tidak lagi dilihat sebagai subjek independen. Algoritma memperlakukan Anda semata-mata sebagai antarmuka menuju rekening bank. Perhatian Anda dimanipulasi hanya agar siklus data dan uang dalam sistem AI mereka tetap berjalan mulus. Dan kalau kita sudah menyinggung soal data yang menghidupkan sistem algoritma ini, ada satu mitos besar di luar sana yang harus kita luruskan. Mitos yang mana nih? Sering banget kita dicekoki jargon bahwa data adalah minyak baru. Oh iya, kalimat itu sering banget dipakai. Secara fundamental, ini adalah perumpamaan yang sangat keliru dan justru bisa menyesatkan cara kita membuat regulasi. Karena minyak adalah komoditas fisik yang terbatas dan bersifat rivalrous. Tepat. Kalau sebuah pabrik membakar 1 barel minyak hari ini, minyak itu habis, lenyap. Dan saya tidak bisa menggunakan barel yang sama besoknya. Data tidak bekerja seperti itu. Data bersifat tak terbatas. Bisa diduplikasi jutaan kali dengan biaya marginal mendekati nol. Dan bisa dikonsumsi oleh algoritma di berbagai benua secara bersamaan tanpa mengurangi kualitas aslinya. Evolusi cara mesin mengkonsumsi data ini juga luar biasa cepat. Dulu AI cuma bisa belajar dari data historis, alias data dari peristiwa dunia nyata yang sudah terjadi, kayak ribuan foto wajah manusia atau rekam medis masa lalu. Lalu mereka berkembang memakai data hibrida, di mana data nyata sedikit dipoles. Tapi yang mengubah peta persaingan sekarang adalah lompatan ke data sintetis. AI sudah mampu menciptakan datanya sendiri untuk melatih dirinya sendiri. Fakta soal AlphaZero dari DeepMind itu sungguh luar biasa. Waktu AI pendahulunya, Deep Blue, mengalahkan juara catur Garry Kasparov di tahun 90-an, mesin itu dipersenjatai dengan ratusan ribu basis data pertandingan catur historis manusia. Ia belajar dari cara manusia bermain. Tapi AlphaZero, jutaan pertandingan ia simulasikan secara mandiri.
Dan hanya butuh waktu 9 jam. Bayangkan, 9 jam. Bagi mesin itu untuk menguasai strategi catur yang melampaui gabungan seluruh literatur catur yang pernah ditulis peradaban manusia. Keberhasilan AlphaZero yang begitu fenomenal menggunakan data sintepisnya sendiri ini bertumpu pada satu alasan logis. Yaitu, Permainan catur memiliki apa yang disebut sebagai aturan konstitutif. aturan konstitutif. Maksudnya, aturan yang menciptakan permainannya dari ketiadaan. Betul. Kalau bidaknya tidak bergerak sesuai aturan, itu bukan catur. Mesin sangat berjaya karena ia bisa hidup murni di dalam dunia matematis tertutup tersebut. Bandingkan dengan olahraga sepak bola ya. Iya, sepak bola beroperasi dengan aturan pembatas. Karena AI sangat superior di dunia dengan aturan konstitutif, kemampuannya meledak ketika berhadapan dengan bahasa dan teks digital. Karena bahasa pada dasarnya adalah sistem yang diikat oleh tata bahasa dan sintaksis yang jelas. Hal inilah yang melahirkan era Large Language Models atau LLM seperti ChatGPT. Semua orang rasanya sedang gila-gilaan membahas ChatGPT saat ini. Tapi mari kita bedah realitas teknisnya. Dari materi yang kita kaji, LLM ini pada dasarnya tidak punya pemahaman seinci pun tentang realitas di luar teks. Mereka lebih mirip burung beo stokastik raksasa yang meniru pola dan probabilitas kemunculan kata. Ada satu perumpamaan di teks kita yang sangat pas. Kalau Anda pernah melihat pertunjukan pesulap jalanan atau karakter penipu di sastra klasik Italia. Yang terus-menerus menarik pita panjang dari dalam mulutnya kan? Iya. Penonton bersorak kagum melihat pita yang seolah tak ada habisnya. Padahal, di balik pertunjukan itu, sang pesulap tidak sedang menciptakan makna apa-apa. Ia cuma menarik untayan elemen yang sudah diatur sedemikian rupa. LLM merangkai kalimat dengan keahlian sintaktis level dewa tanpa ada pemahaman semantik sedikit pun. Ketidakmampuan memproses makna atau semantik inilah yang menjadi titik buta logika mereka yang paling fatal. Karena mesin-mesin canggih ini nggak mengerti arti di balik kata yang mereka produksi. Di momen-momen tertentu, mereka bisa gagal secara spektakuler menghadapi pertanyaan yang bagi akal sehat seorang anak kecil sekalipun sangatlah gamblang. Nah, ini ada cerita nyata yang lucu banget dari buku Floridi. Waktu versi awal dari sistem AI sekelas ChatGPT yang sangat dipuja-puja itu, diuji dengan teka-teki sederhana. Teka-teki tentang silsilah keluarga ya. Iya, pertanyaannya begini. Siapa nama satu-satunya anak perempuan dari Ibu Laura? Pertanyaan yang sangat lurus. Nggak masuk akal kan? Sebuah superkomputer yang sudah melahap hampir seluruh teks Wikipedia dan internet gagal total menjawab logika dasar ini. Alih-alih langsung menjawab, sistem itu justru kebingungan. Ia meminta konteks lebih lanjut atau malah menyerah karena beralasan tidak memiliki basis data pribadi tentang silsilah keluarga Laura. Padahal jawaban logisnya cuma satu. Laura. Kegagalan menggelikan ini jadi pengingat keras buat kita. Kita sedang berinteraksi dengan agen penyusun kata yang sangat kuat secara sintaksis, namun buta total akan realitas makna. Dan mengingat fakta bahwa kita sedang melepaskan agen-agen yang sangat tangguh namun tidak memiliki pemahaman ini ke tengah-tengah infrastruktur masyarakat kita. Tentukan untuk memiliki kerangka etika yang kokoh bukan lagi sekedar wacana akademis ya. Keucapan oral survival. Menariknya, kalau kita mengkompilasi lebih dari 160 dokumen pedoman etika AI yang diterbitkan berbagai negara dan lembaga global, kita bisa melihat satu pola kesepakatan. Kebanyakan aturan tersebut berakar pada 4 prinsip bioetika tradisional. Yang selama ini dipakai di dunia kedokteran. Yaitu beneficence, prinsip harus membawa kebaikan. Lalu non-maleficence, prinsip tidak boleh mendatangkan bahaya. Kemudian otonomi, yaitu menjaga kebebasan pilihan manusia. Dan justice atau keadilan untuk mencegah diskriminasi algoritma. Tapi tunggu dulu. 4 prinsip itu kan dari dunia kedokteran yang mengatur hubungan antara dokter manusia dan pasien manusia. Betul. Sementara AI adalah entitas yang sangat berbeda. Ia bertindak tanpa akal budi. Berarti ada kekosongan di situ dong? Memang ada. Karena AI beroperasi sebagai bentuk agensi yang sama sekali baru dalam sejarah, diperlukan satu pilar kelima yang mutlak ada. Yaitu explicability atau kejelasan. Prinsip ini bertindak seperti koin bermata dua. Di satu sisi, ia menuntut penjelasan teknis. Bagaimana algoritma kotak hitam ini bisa sampai pada keputusan tersebut? Dan di sisi lain, ia menuntut akuntabilitas etis. Siapa manusia atau institusi yang harus memegang tanggung jawab finansial dan hukum jika keputusan mesin itu merugikan seseorang? Sayangnya, prinsip-prinsip ini terdengar indah di atas kertas, namun seringkali babak belur ketika berhadapan dengan realitas korporasi.
Ada 5 manuver praktik buruk dari perusahaan yang sering disebut 5 resiko Grund. Ini yang mengancam implementasi etika. Coba kita lihat dari sudut pandang korporat, jadi apa arti dari semua pedoman etis ini bagi penerapan di dunia nyata? Praktik buruk yang pertama adalah ethics shopping atau belanja etika. Bayangkan sebuah perusahaan teknologi yang sudah punya modal bisnis yang problematik. Alih-alih memperbaiki produknya, mereka malah jalan-jalan melihat 160 pedoman etika tadi. Memilih-milih satu atau dua prinsip yang paling selaras, lalu mengadopsinya semata-mata untuk menjustifikasi praktik buruk mereka. Mereka hanya mencari tameng etika. Manuver kedua adalah ethics blue washing. Kalau di industri migas kita kenal istilah greenwashing, di mana perusahaan pura-pura ramah lingkungan. Ini adalah versi digitalnya. Pencucian biru etika. Perusahaan AI akan membuat dewan penasihat etika atau mensponsori konferensi kemanusiaan. Atau membuat rilis pers bombastis soal komitmen moral mereka. Itu murni kosmetik PR. Tujuannya hanya untuk mengalihkan pandangan publik dari algoritma mereka yang mungkin sedang mengerus privasi pengguna. Lalu ada manuver ketiga, ethics lobbying, melobi etika. Para raksasa teknologi sengaja meramaikan diskusi publik tentang pedoman etis mandiri. Mereka menggunakan narasi self-regulation ini sebagai senjata lobby di parlemen. Pesannya jelas, lihat, kami sudah mengatur diri kami sendiri dengan etika, jadi pemerintah tidak perlu repot-repot membuat undang-undang hukum yang mengikat. Menggunakan etika untuk menghindari hukum. Itu cerdik tapi berbahaya. Lalu risiko keempat, ini skalanya global. Ethics dumping, pembuangan etika. Ini sungguh eksploitatif. Bayangkan sebuah perusahaan ingin menguji coba fitur berisiko tinggi pada mobil otonom mereka. Tapi karena hukum di negara asal mereka ketat, mereka mengekspor riset uji coba itu ke negara-negara berkembang atau wilayah dengan hukum lalu lintas yang longgar. Contoh dari materi kita, menguji mobil otonom di wilayah yang belum menandatangani konvensi Wina tentang lalu lintas jalan. Mereka memindahkan resiko kecelakaan fatal ke populasi lokal di sana, dan begitu teknologinya terbukti berhasil dan aman, mereka mengimpor balik hasilnya untuk meraup untung. Dan manuver terakhir adalah ethics shirking, penghindaran etika. Ini adalah praktik di mana perusahaan menempatkan operasional atau keputusan AI mereka di wilayah yurisdiksi abu-abu. Di mana tanggung jawab hukum sangat mudah disebarkan, dikaburkan, atau dihindari sama sekali saat terjadi krisis. Jika kita menghubungkan kelima manuver ini dengan gambaran yang lebih besar, ada satu benang merah yang terlihat. Praktek belanja, pencucian kosmetik, lobby, pembuangan, dan penghindaran etika ini semuanya berakar dari niat institusional untuk melepaskan diri dari tanggung jawab jangka panjang. Atas apa yang telah mereka ciptakan, ini menyadarkan kita bahwa sekedar memiliki daftar prinsip etis yang panjang tidak akan pernah mampu melindungi masyarakat. Sangat betul. Dan obrolan kita sejauh ini membawa kita pada sebuah pemahaman sentral. Untuk Anda yang terus menyimak dari awal, mari kita tarik kesimpulan utamanya. Menghadapi era AI bukan berarti kita sekedar berlari mengejar ketertinggalan teknologi. Kita sedang berada dalam posisi sebagai arsitek yang mendesain masa depan. Cleaving power dari era digital telah membongkar cara kita memahami tindakan, kecerdasan, dan lingkungan tempat kita hidup. Undang-undang formal yang mengikat sangatlah krusial. Namun, Floridi menekankan pentingnya soft ethics. Yaitu komitmen moral untuk tetap melakukan apa yang adil dan benar, bahkan ketika celah hukum mengizinkan Anda berbuat sebaliknya. Itu adalah kunci utama agar kecerdasan buatan tidak berubah menjadi alat eksploitasi, melainkan infrastruktur kesejahteraan manusia. Menutup bedah materi ini, ada satu pemikiran provokatif dari Floridi yang sangat menarik untuk dibahas. Pemikiran yang terus mengganggu benak saya, dan ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan. Silakan disampaikan. Floridi menyarankan bahwa peran manusia ke depan harus berevolusi dari sekedar pengelola alam menjadi penggembala sistem AI. Penggembala sistem AI. Namun, jika kita memproyeksikan tren gila saat ini, di mana mesin AI bergerak semakin agresif melatih dirinya sendiri menggunakan data sintetis di dalam lingkungan yang telah diselubungi secara total, Sehingga mereka perlahan memutus tali pusarnya dari realitas fisik dan kecerdasan manusia. apa jadinya nanti? Bayangkan sebuah masa depan di mana dua sistem AI super cerdas, yang masing-masing dilatih dengan versi realitas buatan yang berbeda, tiba-tiba harus merundingkan sebuah dilema etika struktural. Dan dalam perundingan itu, tidak ada satupun manusia di dalam lingkaran pengambil keputusan. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan menggembalakan para penggembala ini?
ketika sang mesin pada akhirnya membangun dunia dan hukumnya sendiri. Wow, itu adalah pemikiran yang benar-benar membuat kita harus terjaga secara intelektual malam ini. Sebuah teka-teki masa depan. Obrolan kita dalam sesi bedah buku ini mungkin berakhir di sini, tetapi tantangan Anda untuk mencerna dan menerapkannya di dunia nyata baru saja dimulai. Betul sekali. Terima kasih banyak kepada Anda yang telah meluangkan waktu berharga untuk membongkar materi yang cukup padat, namun sangat krusial bagi peta jalan masa depan kita. Jangan lupa untuk terus bersikap kritis terhadap perkembangan teknologi. Ingat, algoritma memang bisa memproses data dalam hitungan milidetik, tetapi kendali atas kemanusiaan kita tetap bergantung pada pemahaman kritis kita hari ini. Teruslah bertanya, jangan mudah kagum oleh jargon teknologi, dan pelihara rasa ingin tahu Anda. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.